jawaban daripada para ulama Syafi'i yang mengatakan bahwasanya dibacanya adalah keras. Jawabannya mereka mengatakan hadisnya sahabat Anas ini ada cacat. Ya. Ini bukan saya yang ngomong ya. Enggak, wah, Danang ngomong hadis Sahih Muslim ono cacate. Bukan, saya bukan ahli hadis. Yang ngomong ini para ulama ahli hadis, di antaranya Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam Majmu', ya, dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau menyampaikan hal tersebut. Beliau menikal dari ulama sebelumnya, ulama hadis sebelumnya, Abu Muhammad Al-Maqdisi. Juga gurunya Ibnu Shalah menjelaskan hal tersebut. Alasan cacatnya, yang penting kita tahu dulu, apa alasan kok mengatakan bahwasanya hadis ini ada masalah gitu, bukan cacat ya, mu'allal cacat ya. Tapi hadisnya ada masalah, hadisnya Anas ini. Kenapa ada masalah? Karena dalam beberapa riwayat yang lain di luar Sahih Muslim, ada hadisnya Anas yang ngomongnya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah satu. Jadi dari sahabat Anas sendiri itu ada problem. Sebagian riwayatnya mengatakan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagian riwayatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan saya ambilkan contoh. Salah satunya hadis Anas dalam riwayat Daruqutni, Sunan Daruqutni. Nomor hadis 1178. Hadis Anas, beliau mengatakan apa? Sami'tu Rasulullah SAW yajharu bi Bismillahirrahmanirrahim. Kata sahabat Anas, aku mendengar Nabi SAW mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Anas sendiri yang ngomong. Ya, sahabat Anas sendiri yang ngomong. Hadis yang lain juga riwayat Daruqutni, disebutkan juga Al-Baihaqi. Imam Daruqutni mengatakan sanadnya sahih. Jadi hadisnya Mutawakkil bin Abi As-Sari. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfal Mu'tamir ibni Sulaiman." Aku sholat di belakangnya Mu'tamir bin Sulaiman, seorang tabi'in. Minat salawat, dari salat-salat yang ada. Mala uhsiha, yang sudah tidak terhitung lagi. As-subah wal maghrib, baik salat subuh, salat maghrib. Fakana yajharu bi Bismillahirrahmanirrahim, dan beliau keraskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan itu kan Mu'tamir bin Sulaiman ya. Kata Mu'tamir bin Sulaiman, qabla Fatihatul Kitab, sebelum Al-Fatihah, wa ba'da, dan setelah Al-Fatihah, yaitu surat pendek. Wa sami'tul Mu'tamir yaqul, dan Mu'tamir ya mengatakan apa? Ma'alu an aqtadiya bi sholati abi. Apa yang aku lakukan tidak keluar hanya mencontoh sholat bapakku. Siapa bapaknya? Yaitu Sulaiman. Wa qala abi, dan bapaknya yaitu Sulaiman mengatakan, ma'alu an aqtadiya bi sholati Anas ibn Malik. Tidaklah aku keluar kecuali hanya mengikuti sholatnya sahabat Anas. Jadi Mu'tamir bin Sulaiman mengeraskan basmalah. Mu'tamir bin Sulaiman mengikuti bapaknya yaitu Sulaiman, mengikuti cara sholatnya. Sulaimannya, bapaknya, ngikuti sholatnya sahabat Anas. Dan semuanya menjaharkan basmalah. Ya. Dan kata sahabat Anas apa? Bapaknya Sulaiman apa namanya? Kata sahabat Anas, ma'alu an aqtadiya bi sholati Rasulillah. Aku tidak lain dan tidak bukan hanya mencontoh sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi secara asal riwayatnya sahabat Anas ini disebutkan oleh para fuqaha mu'allal. Mu'allal ada problem ya dalam hal tersebut. Ya. Bahkan lebih jelas lagi riwayat yang lain, riwayat ini lebih luas. Riwayatnya Daruqutni ada, Al-Baihaqi ada, sebagian disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dari hadisnya Abu Salamah Sa'id bin Zaid. Beliau berkata, seorang tabi'in, aku bertanya kepada sahabat Anas, Sa'altu Anas radhiyallahu ta'ala, akan Rasulullah SAW yastaftihu bilhamdillahi rabbil alamin au bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi Abu Salamah ini seorang tabi'in tanya ke sahabat Anas untuk memastikan, yang jenengan tahu niku Kanjeng Nabi sholatnya itu kalau buka sholat ngucapnya yang pertama kali didengar itu alhamdulillahirabbil alamin atau bismillahirrahmanirrahim. Ingin menegaskan pertanyaan itu. Kata sahabat Anas apa? Faqal innaka latas'alani au innaka latas'aluni an syai'in ma ahfadhuhu. Kamu ini tanya padaku dengan satu masalah yang aku nggak ingat. Sahabat Anas sendiri apa? Bingung, nggak ingat.
Wa ma sa'alani anhu ahadun qablaka, dan enggak ada yang pernah tanya masalah ini sebelum kamu. Kamu ini pertama kali tanya ke saya bingung, saya enggak tahu jawabannya. Sahabat apa? Anas. Ya, kemudian ditanya pertanyaan yang lain sama Abu Salamah tadi. Tentang apa? Akana Rasulullah SAW yusolli fi na'lain, apakah Nabi pernah sholat pakai sandal? Sahabat Anas menjawab jangan cekas, na'am, iya. Makanya menunjukkan apa? Sahabat Anas, ya, dalam masalah hadis ini sepertinya memang mengalami ittirab kalau dalam istilah hadis. Kegoncangan, hafalan yang mungkin beliau lupa. Itu alasan pertama. Hadis ini apa? Dinilai mu'allal atau dinilai ada cacat karena bertentangan dengan riwayat sahabat Anas yang lain. Ya. Yang kedua, banyak riwayat dari sahabat lain yang menyebutkan membaca basmalah dengan keras. Tapi memang ini di luar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi sanadnya sahih, disahihkan oleh Imam Nawawi, disahihkan oleh Imam Ad-Darqutni dan seterusnya. Dan itu banyak, bukan cuma satu. Kalau mau lebih lengkap, silakan merujuk ke kitab Sunan Ad-Darqutni atau kitab Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi atau Ma'rifatu Sunan Al-Athar. Di antara contohnya misalkan apa? Dari sahabat Ali. Beliau mengatakan apa? Karena Rasulullah SAW yajharu bi bismillahirrahmanirrahim fi surataini jami'an. Kata sahabat Ali, Rasulullah SAW mengeraskan basmalahnya di dua surat Al-Fatihah dan setelahnya. Seluruhnya. Hadis riwayat Darqutni. Ya, nomor 1156 dan juga selainnya. Hadisnya sahabat Ibnu Umar. Ya. Ibnu Umar mengatakan apa? Shallaitu khalfan Nabi. Aku sholat di belakang Nabi. Wa Abu Bakar dan Abu Bakar. Wa Umar dan Umar. Fakanu yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka semua mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, nomor 1164. Hadisnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga sama mengatakan, beliau mengatakan apa? Karena Nabi Islam yajharu fi salati bi bismillahirrahmanirrahim. Nabi mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Jabir juga sama, hadisnya Jabir. Ya, riwayat Darqutni juga. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa taqra idza kumta fi shalah? Pakai apa yang kamu baca ketika kamu salat? Maka kata sahabat Jabir, qultu aqra'u alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya baca alhamdulillahirabbil alamin. Qala, maka kata Nabi, qul bismillahirrahmanirrahim. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan masih ada beberapa riwayat yang memang tidak saya catat di sini. Banyak sekali, ada dari Ummu Salamah, dari Ammar bin Yasir, ya, dan juga dari beberapa sahabat yang lainnya, dan banyak yang menyebutkan apa? Mengeraskan bacaan. Ya. Maka itu menjadi salah satu jawaban dari para ulama Syafi'iyah. Oleh karenanya para ulama mengatakan, para fuqaha Syafi'iyah mengatakan, nah kalau hadisnya Anas ini goncang, taruhlah semuanya sahih. Yang mengatakan lirih sahih, yang mengatakan keras sahih. Berarti kita sama-sama goncang. Berarti kan nggak mungkin dipadukan, nggak mungkin disatukan. Ya, apakah sekali waktu pernah keras, sekali waktu pernah atau tidak keras gitu ya? Maka seluruh riwayat yang ada menyatakan secara pasti bahwasanya tidak pernah mendengar kecuali memang lirih saja. Yang lain juga tidak pernah mendengar kecuali keras saja. Maka nggak mungkin bisa dipersatukan. Maka para ulama, para fuqaha membuat satu kaidah. Apa kaidahnya? Jika dalil itu saling bertabrakan, tidak bisa menjadi hujah antara satu di atas yang lain, dalilnya gugur. Dalilnya apa? Gugur. Kalau gugur, kembali ke hukum yang asal, hukum yang lain. Ya, hukum yang lain. Hukum yang lain atau hukum asalnya apa? Asalnya basmalah itu masuk Al-Fatihah atau tidak? Masuk. Kalau alhamdulillah dibaca keras, maka yang lainnya juga dibaca keras. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, taruhlah ingin benar-benar menggunakan hadis Anas, maka kaidah mengatakan apa? Ya, al-mutsbit muqaddamun 'alal manfi. Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Kenapa? Karena yang menetapkan itu menunjukkan ada tambahan ilmu daripada yang mengatakan tidak tahu. Yang satu mengatakan aku tahu, atau tahu ada ini. Yang satu mengatakan aku tidak tahu. Maka yang mengatakan aku tahu, ini ada tambahan ilmu. Ini namanya mutsbit, menetapkan. Maka yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Kenapa? Karena dalam menetapkan itu ada tambahan ilmu.
Ya, maka itu adalah jawaban dari apa yang disampaikan oleh para fuqaha Syafi'i. Intinya adalah ini khilaf yang sangat masyhur. Kalau misalkan saya ditanya, Ustaz, jenengan milih yang mana? Kalau saya milih sesuaikan masjidnya saja.